Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu pertama bulan Juli tahun 2025. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-14 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Jangan takut, percayalah. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 49 ayat 29 sampai dengan 32 dan kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 26a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 6 sampai dengan 7. Bait pengantar Injil diambil dari surat pertama Petrus 4 ayat 14 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 33. Bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini menutup perikop Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 33, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus, dan dapat dibaca pula dalam Injil Markus 3 ayat 22, Injil Matius 9 ayat 34, Injil Matius 12 ayat 24, dan Injil Lukas 11 ayat 15 untuk ayat 25. Dapat dibaca pula dalam Injil Markus 4 ayat 22 dan Injil Lukas 8 ayat 17 untuk ayat 26, dan dapat dibaca pula dalam Injil Lukas 6 ayat 40 dan Injil Yohanes 13 ayat 16, Injil Yohanes 15 ayat 20 untuk ayat 24. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, tanggal 9 Juli 2022, tanggal 11 Juli 2020, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 33. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan kepada jaringan Anda, silakan Anda klik tombol share yang ada di bawah Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, kita tentu masih ingat bagaimana kita dihantui oleh rasa takut akibat virus COVID-19 yang muncul dengan berbagai variannya beberapa tahun lalu. Belum lagi dengan ketakutan-ketakutan lainnya dalam hidup dan kehidupan yang tengah kita jalani masing-masing. Ketakutan adalah salah satu musuh manusia yang paling berbahaya. Ketika kita takut, maka kita biasanya tidak bisa berbuat apa-apa, merasa hampa dan tidak bisa mengambil inisiatif apapun. Yesus Kristus mengingatkan para murid-Nya untuk tidak perlu takut dan patah semangat bila menghadapi tekanan, kesulitan, dan kesalahpahaman dalam menjalani tugas perutusan mereka. Yesus Kristus meyakinkan para murid-Nya akan perhatian dan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga mereka bisa mengatasi rasa takut yang diakibatkan oleh penganiayaan. Ungkapan jangan takut diulang oleh Yesus Kristus hingga 3 kali dalam bacaan Injil pada hari ini, yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 33. Ungkapan jangan takut bisa kita temukan pada ayat 26, 28, dan ayat 31. Sementara gambaran tentang burung pipit dalam bacaan Injil pada hari ini kita bisa temukan dalam Injil Matius 10 ayat 29 dan 31, menyatakan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus peduli terhadap segala makhluk, termasuk makhluk yang paling tidak berarti dan tidak berdaya sekalipun. Sementara gambaran tentang rambut di kepala manusia yang bisa kita baca dalam Injil Matius 10 ayat 30 menyatakan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus mengenal manusia dengan segala kelebihannya dan kelemahannya, serta dengan penuh kasih peduli menjaga anak-anaknya dalam suka dan duka. Oleh karena itu, maka marilah kita percaya bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus selalu menyertai kita dalam seluruh titik kehidupan dan hidup, menganugerahi kita keberanian untuk terus bersaksi tentang sukacita kasih-Nya, memberi kita kekuatan untuk tidak jemu-jemu melakukan perbuatan baik dan benar bagi sesama, dan menganggap kita sungguh berharga di mata-Nya, sehingga Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, keyakinan kita akan kekuatan Allah Tritunggal Maha Kudus yang penuh kasih mestinya mampu mendorong kita untuk terus terlibat dalam menghadirkan wajah kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tanpa rasa takut, prasangka, dan syarat, sehingga tidak ada kesulitan yang boleh membungkam niat kita untuk berbagi semangat kasih kepada sesama. Tugas serta tanggung jawab kita hanya satu, yaitu secara sungguh-sungguh menjadi gambar wajah Allah Tritunggal Maha Kudus yang penuh kasih di tengah dunia. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi, bila Anda ingin membagi Kuntum kepada jaringan Anda, silakan Anda ketik tombol share di bawah ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Terima kasih, selamat pagi dan salam.